فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum bapak dan kaum ibu, para qaimin was-saimin wal qaimat was-saimat yang hadir di majlis qiyam Ramadan di Masjid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Simpang Timun, yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia Allah yang maha kaya dan pemurah. Alhamdulillah, dengan izinnya juga kita sudah memasuki malam yang ke-19 garis miring malam ke-20 garis miring malam ke-21. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada semua kita kaum muslimin dan muslimat untuk tetap semakin bersemangat, karena hari-hari di hadapan kita lebih berat. Pasalnya ini putaran akhir. Biasanya putaran akhir itu pesertanya pasti lebih hebat-hebat, dan cobaannya pasti juga berat-berat. Maklumlah, menjelang hari raya Idul Fitri banyak diskon, banyak promosi, banyak kebutuhan dan hajat. Oleh sebab itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jangan masuk di antara hambanya yang dilalaikan. Sebab di putaran akhir ini lalai sekejap kita terlewat, lalai sesaat kita terlewat. Biarlah hari raya kita bergembira bukan dengan baju baru dan sepatu baru, tetapi dengan catatan amal yang baru yang berisi ketaatan dan ketakwaan. Nah, kalau bisa dua-duanya, alhamdulillah kan masih sudah jauh-jauh hari sudah beli baju baru kan? Ya, kalau tidak ada yang baru dicuci yang baru, tidak ada yang baru sekali dicuci yang agak-agak baru. Tapi di putaran akhir ini kita mesti lebih bersemangat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwasanya bukan hanya menyebutkan, membuktikan dengan diri sendiri di 10 hari atau 10 malam terakhir, termasuk harinya Ramadan, beliau semakin bertambah fokusnya, bertambah giatnya, bahkan bertambah pemurahnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashru ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 hari bulan Ramadan, beliau ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Apa makna menghidupkan?
Hah? Ada gerakan. Jadi kalau suatu kampung itu tidak ada orang yang bergerak di situ, tidur semuanya, kita katakan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lolok sodo berarti tidak ada tanda kehidupan. Tapi bila masyarakatnya baik di malam hari maupun siang hari ada gerak, ada aktivitas, maka kita katakan terlihat tanda-tanda kehidupan. Ini kampung ini hidup. Apa sebabnya? Masyarakatnya semuanya bergiat. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang salat, ada yang bersedekah, ada yang macam-macam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Berarti ada tanda kehidupan. Maka yang pertama Nabi katakan, yang dihadakan Nabi SAW, ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Para ulama mengatakan menghidupkan malamnya itu artinya nyaris tanpa tidur di malam hari. Ada yang mengatakan tanpa tidur sama sekali, ada yang mengatakan nyaris tanpa tidur. Tidurnya karena keletihan, bukan kalau kita kan tidak sengaja kalau sudah jam 12 kan lama nompal kan? Tidak, ini tidak menyengaja tertidur. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Maka ahya lailahu. Yang kedua, aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Kenapa kaum muslimin? Nabi alaihissalam bertugas menyampaikan risalah, membuat umat yang mengikutinya mesti masuk surga, selamat dari neraka. Ini misinya. Dengan apa? La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, jauhi syirik, murni ibadah karena Allah, imanan wa ihtisab. Kemudian Muhammad Rasulullah, tidak melakukan sesuatu kecuali mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat. Maka yang paling berhak di antara umat itu adalah keluarganya sendiri. Sebagaimana kita, yang paling berhak terhadap kita adalah keluarga kita sendiri. Jelas ya? Ya, oleh sebab itu makanya kalau nak cari orang rumah, nanti cari yang salihah. Kalau belum dapat, ya dia terlanjur tidak salihah misalnya, tidak ada solusi. Tak ada solusi. Awak kira tadi cari lagi yang itu, menurut saya tadi ternyata dah tutup pintunya, tidak ada sama sekali. Kalau gitu ajak yang belum salihah itu menjadi salihah. Dengan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila duduk la ilaha illallah Muhammadur Rasul, pasti salihah. Karena amal kita menjadi saleh karena dua kalimat ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ikhlas. Muhammadur Rasulullah mutaba'ah. Ikut Nabi SAW. Kalau ikut Nabi mungkin tak saleh? Ikut Nabi mungkin tak saleh? Mungkin ikut Nabi mungkin tak saleh? Tak mungkin. Pasti saleh. Jelas? Karena Nabi itu aslahun nas. Makanya dengan dua kalimat ini, salihkan dia dengan mendudukkan masalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini kayaknya tidak boleh lama-lama ini. Tuan-tuan bawa anak-anak tidak boleh tidur lambat, kan itu alasannya. Jadi pandai memang betul. Jadi bawa anak-anak tidak boleh tidur lambat. Oleh sebab itu ceramah harus cepat. Tidak boleh panjang. Baik kaum muslimin, itu yang kedua. Dibangunkan keluarganya, bukan beliau sendiri, tapi juga membangunkan keluarga kita juga. Walaupun mungkin keluarga kita tidak sekuat kita, tapi setidaknya kita membawanya. Kita mungkin sudah sejam, 2 jam, lalu bangunkan keluarga. Atau anak-anak, mungkin kadang anak kan beransur juga.
yang tidak bisa dari awal malam, tidak bisa tidak tidur sama sekali, tapi dikurangi tidurnya di malam-malam terakhir. Yang ketiga, wasyadda mi'zarahu, yaitu mengencangkan sarungnya. Mi'zar itu ikatan sarungnya. Paham kan? Apa pahamnya? Hah? Paham? Nah, yaitu orang kalau nak bekerja keras, mesti dikau ikatkan, ikat pinggangnya. Kalau tekan mana aja mangke batu, menggumbor, lay, nak mana dia, mau coba tu lay, coba tu nak perlu nak koi jurus. Yang menggumbor batu, ngangkat batu, belek basambung. Makanya kalau banyak makan beliau-beliau tu jadi ikutlah lah. Memang tenaganya besar. Kalau perlu memang sebenarnya makan daging pakai nasi. Jangan nasi pakai daging. Kalau nasi secopa kadang lawa sapotong. Harusnya dagingnya yang secopa, nasi sesuap. Kisah. Enggak tolong ni. Jadi kalau di luar negeri itu dulu semasa kuliah, masak sama-sama kawan dari Afghanistan, Pakistan dia, apa dek baga mereka. Amerika aja Uni Soviet kalah ya. Iya kan? Apa dek baganya. Dan tengok masaknya ya dia daging 3 kilo. Sudah itu kontang 3 kilo nah. Tomat 4 kilo. Sudah itu dicampur digulai dan kan dengan masakan ini. Makan batigo abi. Awak kalau 3 kilo daging tu 3 kilo lo kentang, sudah itu tomat 5 kilo lo 4 kilo lo. Ada lupa tadi bawang 2 kilo setengah, bawang bambuk, bawang baik. Masak macam itu bisa masak untuk se-RT. Iya kan? Nasi banyak kalau tidak mereka. Cuman memang hasilnya kalau kami orang Indonesia kalau pas pindah apa? Alhamdulillah rahmat Allah. Ada alasan untuk panjang-panjang. Iya, rahmat turun. Masa tuan-tuan tidak bergembira dengan turunnya rahmat Allah SWT? Tuh bantu oleh kan bahasa sayur ni. Hah? Tawin tay. Alhamdulillah. Agak wanti. Berarti wanti ya? Tay. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka kalau awak pindah mangke lemari ngosi di Indonesia belimo kaboetan. Inya seorang maju di panggung di punggung ni kopen deh. Ya, tali ompek sandang ceneko seorang mangke. Desiko yang tapi lobo tenah. Ndak berhenti nak awak lima kali lu berhenti. Apa artinya? Jadi tidak salahnya makan lah. Awak non salah makan. Masyarakat. Jadi wa aiqadha ahlah, dia bangunkan keluarganya. Dan lebih daripada itu, dalam hadis sahih juga dari Ummul Mukminin Aisyah dan selainnya, Nabi SAW di 10 malam terakhir kana ya'takifu. Nabi SAW i'tikaf di 10 malam terakhir. Apa sebab i'tikaf? Apa makna i'tikaf? I'tikaf adalah makna aslinya luzumus syai', yaitu tetap di sesuatu, bersama sesuatu. Berarti kalau i'tikaf di masjid maknanya selalu di masjid, luzumul masjid min ajli ta'ah, yaitu berada di masjid dalam rangka berbuat taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu i'tikaf. Nah, i'tikaf itu para ulama menyebutkan sekurangnya 1 hari atau 1 malam. 1 hari atau 1 malam.
Misalnya dari pagi lepas subuh sampai terbenam matahari, itu bila disebut i'tikaf. Atau dari terbenam matahari sampai terbit fajar, itu namanya i'tikaf. Sebagian mengatakan tidak, asal tinggal di masjid sesaat maka dikatakan i'tikaf. Makanya di masjid-masjid kita yang lama dulu tertulis di dindingnya, nawaitul i'tikafa sa'atan lillahi ta'ala. Saya ingin i'tikaf lillahi ta'ala selama satu jam. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi i'tikaf yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi yang tersebut dalam dalil-dalil adalah i'tikaf sehari atau semalam. Sedangkan kurang dari itu secara istilah syar'i tidak disebut i'tikaf, tapi secara lughawi, secara bahasa disebut i'tikaf karena dia lazimal masjid, karena dia tinggal di masjid. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kenapa Nabi i'tikaf? Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena yang akan didapatkan itu bukan tanggung-tanggung. Kejuaraan takwa yang kita kejar itu bukan sedikit hadiahnya. Hadiahnya adalah Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah, lebih baik. Maka Nabi ingin malam itu sebagai malam terbaiknya. Andainya kita malam itu solat dengan solat terbaik kita, lalu dinilai selama lebih dari 1000 bulan. Kita malam itu berzikir dengan zikir terbaik kita, maka dinilai lebih dari 1000 bulan kita seperti itu. Hari itu ketakwaan hati kita, kebersihan hati kita, habis dendam kesumat, tidak ada hasad dan dengki. Ini kata payah saya, sangat dendam kayak bini kena takwa anak juga ini. Makanya di 10 malam terakhir jen dokek bini, wala tubashiruhunna wa antum akifuna bil masajid. Jangan dokek bini padahal kalian i'tikaf di masjid. Sebab kalau dokeknya ada juga kesempatan kan babangi. Kan ya? Awak kadang-kadang nak bagora, iyo pauso ada serius bono. Iya kan? Kadang-kadang nak bagora aja. Nak baca tunggu elok. Cuma kadang-kadang salah sambung. Iya. Makanya i'tikaflah di 10 malam terakhir. Karena kita apa? Malam itu doa terbaik yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita law adraktu lailatal qadri, madza aqul?" Ya Rasulullah, andainya saya bertemu dengan Lailatul Qadar, tahu saya malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang nak saya katakan? Apa doa terbaik saya? Subhanallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maka dan mencintai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Kalau kita tahu kita minta maaf kepada Allah, dan kita tahu Allah suka memaafkan, dan kita tahu Allah suka sifat orang yang memaafkan, masa kita tidak mau maafkan? Dan kita tahu pula bahwa sifat memaafkan itu adalah sifat orang yang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maka tidak perlu tunggu malam Idul Fitri, ayat-ayatnya tunggu Idul Fitri. Makanya kalimat minta maaf lahir dan batin tidak perlu di hari raya Idul Fitri. Ini kadang di Idul Fitri itu ya, maaf lahir batin sudah itu selesai. Ayo minta utang kawan kayaknya kan potonglah maaf lahir batin, maaf lahir batin. Tidak bisa kaum muslimin.
Jadi maaf-maafan itu tidak perlu menunggu hari raya, dari sekarang, bahkan dari kemarin lagi. Tentu jangan lupa pada pertengahan Sya'ban kan ada hadisnya, bila masuk pertengahan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memerdekakan atau ia mengampuni hamba-hambanya kecuali dua, satu musyrik, dua musyahid. Musyrik yang menyekutukan Allah, musyahid yang masih berselisih, yang masih berbantah dengan saudaranya muslim, ya, yang masih berbantah, tidak baikan, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar, karena kita ingin Allah memaafkan kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Yang ini yang ikut akan dikejar dengan iktikaf itu. Kalaulah kita tidak bisa iktikaf sempurna seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, karena mungkin sebagian karena ada kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya di siang hari kita bekerja sebagai tentara, tugasnya siang, bisa iktikaf? Mungkin tak bisa dia, kecuali dia ngambil cuti di sebuah hari terakhir dan bertugas menjaga keamanan negara, menjaga keamanan kaum muslimin. Itu juga amal atau tidak? Amal atau tidak? Ya Syekh, subhanallah, ribatul lailatin, yaitu ribat, menjaga perbatasan negeri Islam, itu lebih baik dari ibadah 1 tahun. Semalam 1 tahun itu tidak ibadah, tidak ibadah. Lain kalau topiknya sedang berjaga di perbatasan, menjaga keamanan di malam Lailatul Qadar, berarti amalan andalannya malam itu adalah apa amalan andalannya malam itu? Ya berjaga tadi, ribut. Ma'asyaratul muslimin wal muslimat. Ini kewajibannya. Tidak mesti iktikaf. Atau ketika sedang berjihad fisabilillah, itu iktikafnya dan Ramadan tanpa jihad, iktikaf aja lah. Tidak. Demikian juga dengan amalan-amalan orang yang pergi umrah di bulan Ramadan, iktikafnya dalam perjalanan iktikaf, enggak sampai di sana bawa iktikaf. Tidak bisa diiktikaf di perjalanan. Kalau mau saji kamu ngapain? Bisa mau saji kamu ngapain? Tidak, itulah amalan dia. Ma'asyiral kiram ya wa umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji. Tapi jangan daftar haji lah. Ya, haji tetap wajib dilakukan. Ma'asyiral kiram, untuk dorong semangat kita untuk fokus mencari malam-malam Lailatul Qadar itu, dan adanya hanya di 10 malam terakhir, dan khususnya di malam-malam ganjil, lebih khusus lagi di malam-malam 27. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, kalau demikian, tidak mungkin kita akan menalihkan itu, dan biasanya semakin tahu kita apa kehebatannya, semakin bersemangat kita menemukannya. Ya, kalau ada nyawi, ada apa namanya, koi pusakonya laku di 1 triliun cia, tidak semangat ceng, non diamnya di lubang gonggonya kan. Baca itu kan muslimin, bahkan di mulut singo pun bahkan mambiar bawa coro lah keperluan butik lembu lalu aja misal kan ada muslim. Kalau ini nah, apa keistimewaannya malam Lailatul Qadar? Tadi sudah sebutkan salah satunya lebih baik dari 1000 bulan. Antum bersedekah 1000 rupiah malam itu, tapi di puncak keikhlasan. Puncak keikhlasan. Kalau 1000 rupiah kali 1000 bulan, sebulan Pak Ai
30 ya, berarti sama dengan 30.000 dikali 1.000 berapa sih? 30.000 kali 1.000 30.000 ibu. Gitu aja Pak ya betul. Ulang lihat. 1.000 kali 30 berarti 30.000 kali 1.000 30.000 ibu. Hah? Nah, ada juta lah sih. Ada berarti sejuta. Sampai dengan jadi 30.000 ibu. Kemudian di bulan Ramadan yang amalannya dibalas dengan balasan tanpa batas. Allah. Dan di bulan Lailatul Qadar lebih daripada segalanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat tidak mungkin kita tidak bersiap untuk itu. Zikir subhanallah, satu pohon di surga. Walhamdulillah, satu pohon di surga. La ilaha illallah, satu pohon lagi. Allahu Akbar, subhan. Sewaktunya laupik tatanam. Kaya saya pun sampai dia limau Thailand ya, lah Cina dan orang limau Thailand. Nyelancak daun kena buah tak nahu aduh. Ini enggak pohon di surga dengan subhanallah. Kan itu yang dikatakan Nabi Ibrahim ketika bertemu Nabi dalam Isra Mi'raj. Akri ummataka minni salam, bacakan kepada umatmu salamku. Innal jannata tayyibatut turbah, surga itu tanahnya bagus. Wa ghirasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tanamannya subhanallah. Siapa yang sering baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka semakin rindang tanaman surga. Dan satu pohon di surga, kata Nabi SAW, berjalan orang naik kuda 100 tahun belum sampai ke ujungnya. Menancap pada limau Thailand. Tapi kalau antum tanam lillahi ta'ala, mungkin menjadi pohon di surga nanti. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu Lailatul Qadar. Itu tidak Cina dong, tidak Cina. Karena kita ada iman tadi kan, ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu. Yang kedua, kita tahu bahwasanya Al-Quran kitab paling mulia. Tidak ada kitab yang lebih mulia dari Al-Quran sepanjang zaman. Yang kedua, mukjizat yang terbesar juga Al-Quran. Tidak ada mukjizat seluruh Nabi sebesar mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, itu Al-Quranul Karim. Nah, turunnya kapan? Di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar disebut dengan malam mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Diturunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Apa penuh berkah itu? Barakah itu apa artinya? Hah? Kalau anda ngaji, anda kuliah kan anda pikir kan makna barakah. Tapi kadang-kadang orang tak kuliah lebih tahu aja aplikasi barakah itu. Ada seorang kaya di Kuwait, kayo sekolahnya tinggi. Kemudian kayo binti anak seorang bulunya, anak seorang laki-laki. Jadi kebiasaan beliau itu adalah mengejar barakah dengan cara sepertiga untung usahanya itu lillahi ta'ala. Sepertiga untung usahanya lillahi ta'ala. Dia jadi miliarder. Bukan miliarder rupiah, tapi dinar. Tentu dinarnya, dinar itu 2 boleh dolar. $1 berapa? Sampai boleh ibu kali 2 boleh. Lama betul. Tidak bisa ke pasar. Oh itu sampai boleh ibu kali 2 boleh. Hah? $1
128 68 ibu sedinar. Kalau punyanya 1.000 dinar apa ya betul berapa? 168 juta ya. Ini mau 1.000 dia kan tiba dia awak lapono kambu ini ini bisa talam kulasang awak kambu lah lapono kapela tu kan 2.000 pohon motor deh bawa sadinar sampai 1.000 piti orang mana kayu awak tu nya kayu lawak lah banyak kan banyak dapat dah orangnya sakeneknya walaupun masih di dompet tomwe awak di motor dah tomwe apalagi toko 2.000 nak ala kulli hal kaum muslim. Jadi bapak itu tahu dia makna barat. Saya cerita anaknya dia ingin anak ini yang akan meneruskan bisnis karena beliau tanpa sekolah begitu berkembangnya tentu kalau dengan sekolah akan lebih berkembang. Diutus anaknya tanya kawan-kawan yang sama-sama berbisnis kemana cak sekolah anak tentu anak-anak kawan-kawan sampai deh ke Amerika sekolah anak ke Amerika. Alhamdulillah copetlah tamat Islam berlaku sistem akselerasi siapa dia bisa copet tamat selesai anakku dia pulang satu ketika dia pulang aku ayah nak ini ayah kan sudah tua sekarang silahkan kamu jalankan bisnis ayah ini. Anak tadi langsung sampai dan namunnya ya dengan syarat kebiasaan buruk ayah selama ini harus dihilangkan. Apa kebiasaan buruk tadi? Sepertiga hasil usahanya lillahi ta'ala. Rupanya berdasarkan ekonomi hukum ekonomi digital kebiasaan buruk karena teori Adam Smith kan dengan modal sekecil-kecilnya untung sebesar ini dapat untung disia-siakan. Ini kebiasaan buruk menurut anaknya. Oh kata ayahnya kalau itu tidak bisa harus kalau gitu tidak bisa itu harus terus dilakukan. Dengan itulah ayah berhasil. Anak tetap tidak percaya pula salah aku di sekolah ke Amerika itu bu ekonomi bisa. Kalau sampai sekolah akidah ke Amerika tambah parah apalagi sekolah hadis lekokir jadi hadis pulang jelas ya. Mana mungkin orang kafir ngajar orang Islam agama yang benar tidak masuk lah. Walam tarba'an kalyahudu walan alhamdulillah nampak ada hasilnya tidak pun kokir mau buku Allah usah ada apa lagi lebih kokir yang menacu buku mereka aja usah iya kan apalagi yang langsung menemu dari mereka. Ini dekat cerita kalau gitu ayah gue model seperti gue kalau misalnya asetnya 3 miliar 1 miliar pakai dong ayah tetap jalankan yang 2 miliar iyalah janganlah 2 tahun Abi tidur dengan modal besar tidak numpuk kan tadi teorinya dengan modal sekecil-kecilnya untuk sebesar-besar ini untung modal besar untung tidak nawur ibarat kambing ibaratnya ya awal modal 25.000 sudah itulah 3 tahun 5 Julai lah tinggi 21 ini muslimah dirahmati Allah. Jadi habis modal timbul hutang kemana ngadu kaya balik dengan izin Allah pula dalam 2 tahun itu modal yang diserahkan ayahnya ke anaknya kembali. Untung yang didapat oleh ayahnya melebihi modal yang diberikan kepada anaknya dengan kebiasaan buruk tadi. Dengan kebiasaan buruk. Hanya pemakluana. Itu untungnya anak le patuji. Ya aku itu ya. Ada nampak sistem ekonomi yang tidak dan pelajari di Amerika tapi ada ke ayah. Apa jawaban ayahnya? Nah, ada manajemen namanya manajemen barakah. Aku bawa kalian ayah tidak sekolah tinggi tidak pandai mana medicine dah
apalagi mendeskripsikan di mana ini kadang teori-teori akademis kalau tak betul nilai A-nya tapi sampai dilaksanakan angkung bisa angkung nih itulah terbukti jadi latamat dengan summa kamlotnya di fakultas pertanian nah fakultas pertanian sudah itu pulanglah buat kebun lado ini mau ahli di pertanahan pertanian sudah itu di samping kolak itu ada kolak ninio dari sekolah kan tak ada jadi kebun ninio lado ninio daun hijau buah siah tiba di dalam sekolah ke daun siah buah liswi itulah jadi ijazah belum tentu makanya kalau musliman berapa banyak di bidang agama sekalipun orang ijazahnya Masya Allah sarjana agama tetapi ketika menerima ajaran agama yang murni dari Allah dan Rasul sulitnya luar biasa menerimanya tapi ada datuk nyak tidak saya mau dulu pernah di Nisabur atau di Baghdad seorang pakar ilmu kelam Al-Fakhrul Razi disambut oleh atau diiringi oleh 300-400 muridnya datang nininya siapa katanya orang yang bisa membuktikan wujud Allah dengan 1000 dalil apa ini kalau tidak diagung 1000 keraguan perlu 1000 dalil pasti di hatinya ada 1000 keraguan jadi ini oleh pada sarjana jadi kaum muslimin tapi tidak sodornya Islam Muhammad dalam mulia anak kuliah ya ini yang tidak mudah menerima kebenaran tapi kalau yang Allah bukakan Masya Allah banyak sarjana-sarjana yang hebat sesuai kata dengan fakta baiklah kaum muslimin jadi tanya apa barakah duit di ayat tak sekolah tinggi al-barakatu fil lughah ada ya secara etimologi al-barakah itu tidak pandai ayat hanya bisa membuktikan tantu dan kambiang lainnya ya kambiang kok kali mau nak setahun sekalinya ya dan sekalinya kambiang enggak kalau ada 3 kali dia nak ambil bibit itu suami Jawa ini kan sarjana peternakan nah kambiang sekali setahun kan kadang-kadang bukan itu anak sekali mana Assalamualaikum ada 2-3 cik no kodok je tak jumpa kambing bawang tak ada kadang-kadang 2 seringnya 1 baik kemudian tentu dah nganjong ni akramakumullah lainnya ya anjong kali mana setahun nah nomornya anjong cepat dah dulu anjong 2 kali setahun kadang 3 kali sekali mana bu ikut minimal 3 kadang 6 kan ya ya tak kodok warna banyak anak kan ya ikut jam warna sakenilah sekali mana banyak makan uangnya anjong tu kambing apa dia aku tunjuk mana banyak dimakan orang kambing atau anjing ada bukti ada dalil buktinya jelas yang makan anjing tetap makan kambing tapi tidak semua yang makan kambing makan kan ya ya ada tuh pernah kendaklah kecuali tidak sengaja masuk ke BPK kan sangko ada badan pemeriksa kuah kan lebih makan situ deh lama soalnya tambuk cuy minta kuahnya ketika tanya
B1 berdua bangnya apa B1 itu melakukan mutasi itu nggak tentu deh BPK satu bang badan pemeriksa keuangan. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin nan barakah tu nak coba lihat, jarang beranak, sering dimakan, tapi di lapangan mana yang lebih banyak kambing dari anjing? Sampai ke pasar hewan, mana banyak kambing bodoh? Mana banyak? Banyak kan? Kambing. Iya. Nah, itulah barakah. Banyak dimakan, banyak dimanfaatkan, banyak memberi, banyak masuk. Walaupun secara rumus kan tak masuk kan? Tapi itulah kenyataan. Itulah definisi barakah. Nah, malam Lailatul Qadar malam barakah. Sikit tetapi hasilnya luar biasa. Siapkan pitiya 1000 jadilah $1000. Ya, pokoknya jangan sampai tidak ada. Kemudian zikir, kemudian salat, baca Quran dan seterusnya. Ya, kapan apa jual malam tu ikrarkan ke Allah, ya Allah, saya dulu yang berbuat keburukan saya maafkan. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saksikan sekarang siapapun yang pernah menyakitkan hati saya, termasuk istri saya, malam ini saya maafkan. Tak perlu telepon, tak masalah dulu. Itu je lah. Kok ngimbangi itu pun rumah, weh dah ada maafkan petang ya. Gitu aja nak. Kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Allah ketika menyebutkan kehebatan Lailatul Qadar itu, Allah mulai dengan uslub wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini pertanyaan istifham dalam bahasa Arab yang seperti namanya istifham litafkhimi, untuk membesarkan, untuk tahu tak liau beda jinnya kan itu ya, panjang tak itu liau bedanya kan itu kan, itu istifham untuk menarik perhatian bahwa yang akan disampaikan ini adalah masalah besar. Liau bedanya apanya THR kan turunnya. Wah, awak dulu beda menterinya, bisa kan besar. Gubernur PNS. Nah, Allah bisa cair THR-nya, Allahnya. Lah bisa Pak Wakil awak dulu. Lah banyak meme kalau. Alah sih, padahal gaji sampai bulan tadi mulai kena dulu THR. Allah musta'an. Semoga Allah mudahkan urusan kaum muslimin. Jadi pertanyaan wa ma adraka ma Lailatul Qadar itu menunjukkan bahwasanya itu ada ini. Yang keempat, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, bahwa malam itu salam. Hiya hatta matla'il fajr. Tenang, tenteram, rahmat banyak turun. Kemudian tatanazzalul malaikah. Malam itu banyak malaikat yang turun. Ya Syekh, kalau sempat datang ke Qamai, menteri turun ke lapangan. Bodoh menteri di Mubassir, bodoh menteri di Mujahid, bodoh menteri di Masjid mana ya? Itu tak jina datang. Tak ada datang? Hah? Ilai? Kalau tak datang ada masalah loh. Ya, kalau lagi menteri aku kan Polhukam datang kan, Hawa sedang dicari wanted lega. Itu tak. Tapi orang itu baru menteri Syekh. Tak bersih dari dosa kan? Tapi kalau ini malaikat yang turun. Yang selanjutnya fiha yufraqu kullu amrin hakim. Malam itu ditetapkan segala urusan setahun ke depan. Hakim yang sangat bijaksana. Atau dakwah dan dokek-dokek. Uang menyusun anggaran, kan usul anggaran dulu. Dakwah nak masuk mungkin awak. Tak dokek-dokek. Mudah-mudahan dengan malam itu ketika kita aktif mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ditetapkan bagi kita sesuatu yang menggembirakan selama setahun ke depan. Mudah-mudahan kalau mati dalam setahun itu husnul khatimah. Ma'asyiral kiram. Nah, kalau demikian dan masih banyak lagi yang belum kita ketahui, mudah-mudahan Allah menjadikan ini sebagai semangat dan
motivasi bagi kita. Dan jangan lupa imanan wahtisaban, insyaallah dapat hasil ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hasilnya apa? Gelap takwa dan dosa ditutupi, insyaallah melenggang ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena hujan lah wanti, maka awak pun mulai wanti. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.